Menjelang mudik lebaran, masyarakat di berbagai penjuru tanah air mulai disibukkan dengan berbagai persiapan, terutama untuk perjalanan. Selain memakai berbagai moda transportasi, tak sedikit para pemudik yang memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil ataupun motor. Lebaran tahun lalu bahkan mencatat ada 26 juta jiwa yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan roda 2. Karena resiko keselamatan yang tinggi, pemerintah telah menghimbau agar para pemudik lebih memilih transportasi umum. Meski begitu, banyak pemudik yang tetap memilih mengirimkan motor ke kampung halaman dengan berbagai alasan. Pasti itu, soalnya kan kemarin di kos aku sempat ada yang mau dibobol gitu, jadi aku kayak was-was gitu, makanya udah deh lebih baik aku kirim aja deh. Iya. Penting banget sih mas, soalnya ya mobilisasi di sana juga agak susah kalau nggak ada motor ya, makanya dibawa sekalian. Salah satu jasa pengiriman barang yang paling ramai diserbu para calon pemudik adalah Kalok atau jasa kereta api logistik. Pada momen jelang Lebaran, PT Kereta Api Indonesia tak hanya memaksimalkan pelayanan terhadap angkutan penumpang saja. Permintaan logistik dan barang kiriman pun melonjak tinggi. Bahkan salah satu outlet pengemasan di kawasan Pasar Senen, Jakarta sudah dibanjiri orderan pengiriman sepeda motor sejak 2 minggu sebelum Lebaran. Biasanya kalau menjelang Lebaran itu identik dengan muatannya pasti akan lebih dari normal ya Pak ya. Terutama adanya pengiriman sepeda motor, kemudian kargo-kargo lainnya Pak. Pasti meningkat ya 5-10%. Untuk itu, pemotor hanya perlu menyertakan STNK asli serta KTP dari pengirim. Sementara untuk tarifnya pun menyesuaikan, tergantung dari besar cc kendaraan tersebut serta stasiun tujuan. Dari yang termurah Rp250.000 sampai Rp750.000 untuk motor di atas 250 cc. Tetapi untuk pengiriman jarak jauh, tarif itu bisa melonjak sampai 2 kali lipat lebih. Kalau pengiriman motor sangat mudah sebetulnya. Customer cukup datang ke service point kita yang terdekat. Kemudian nanti akan dilakukan pengecekan secara fisik kondisi motornya. Nanti ada checklist dari kita isi, disaksikan sama customernya. Lalu nanti kita packaging, kita bubble wrap, kita packaging supaya aman selama di perjalanan. Kalau motor udah pernah sih. Udah pernah, jadi 2 kali. Aman sih, aman. Alhamdulillah kalau gini termasuk murah. Iya, masih terjangkau. Iya. Namun perlu diperhatikan, selain kedua syarat administrasi tersebut, masih ada satu lagi persyaratan teknis yang wajib dipatuhi oleh semua customer Kalok Kargo, yaitu terkait bahan bakar minyak yang harus dikosongkan dari tangki sepeda motor. Hal ini karena demi alasan menjaga keamanan semua unit kendaraan saat berada di dalam gerbong kereta kargo. Satu, ya harus dikosongkan bensinnya ya. Karena ini secara SOP kita juga harus dalam kondisi kosong bensinnya. Kita kosongkan full. Jadi kita kosongkan, nanti disaksikan juga sama pelanggan juga di sini. Pertama safety ya, safety. Kemudian namanya motor di dalam gerbong itu kan kondisi suhunya kan juga lumayan panas ya. Nah dikhawatirkan itu terjadi ledakan kalau memang dalam kondisi isi. Untuk jenis sepeda motor sendiri, pengemasan dilakukan dengan 2 lapis ganda, yaitu menggunakan plastik bubble wrap dan menggunakan kertas kardus tebal. Dalam proses pengemasan, kaca spion juga wajib dilepas untuk meminimalisir patah karena benturan dengan barang lain. Sementara untuk motor baru, pengirim wajib menyertakan faktur pembelian. Kunci motor sendiri juga ikut dikemas dan disertakan ketika pengiriman. Ini kan di packing rapi, terus nanti kita sebelum berangkat packing, kita kan cek dulu gitu kan. Jadi lecet apa enggaknya gitu kan, nanti di sana juga dibongkar juga masih utuh, aman gitu. Nama dan nomor resi pemilik kendaraan akan dituliskan pada kertas pembungkus untuk memudahkan proses identifikasi dan pengambilan di stasiun tujuan.
Selanjutnya, dari outlet service point, semua barang akan dimuat ke dalam mobil box untuk dibawa ke stasiun Jakarta Gudang di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Disinilah berbagai jenis barang paketan milik pemudik dikumpulkan berdasarkan daerah tujuan masing-masing sebelum dimasukkan ke dalam gerbong kereta barang. Tak hanya sepeda motor saja, berbagai macam barang sampai hewan peliharaan juga bisa dikirimkan melalui Kalok. Kalau untuk kita akan lihat nanti binatang-binatang tertentu itu yang memang mungkin tahan ya, tahan terhadap suhu ya. Itu makanan tetap pasti ada, dijamin pasti akan selalu ada. Kecuali kalau untuk ikan. Kalau untuk ikan kita biasanya dalam beberapa stasiun yang tidak terlalu jauh, itu kita tambahin oksigen biasanya. Jadi transit dulu. Nah kalau untuk binatang-binatang seperti burung, saya pikir insya Allah aman selama ini. Untuk estimasi barang tiba tentu berbeda-beda sesuai jarak dan tujuan masing-masing. Namun pihak KAI memastikan barang akan bisa datang tepat waktu meskipun pada musim lebaran sekalipun. Kalau secara lama pengiriman kita rata-rata 2 hari, Pak. Ya, tapi paling maksimal 3 hari. Kenapa? Karena kadang-kadang sampai ke stasiun tujuan itu sore hari. Nah, sehingga itu setelah kita hubungin si penerima, itu baru besok pagi baru ngambil. Semua proses pengiriman barang akan ditutup pada H-3 sebelum lebaran. Saat itu kereta akan lebih dioptimalkan untuk mengangkut penumpang yang juga sama-sama melonjak drastis. Meski begitu, tak sedikit pemudik yang memutuskan untuk meninggalkan motornya di ibu kota. Tetapi banyak dari mereka yang justru memilih untuk tidak meninggalkan motornya di rumah. Seperti Tiara, karyawati yang berencana mudik ke Yogyakarta ini, hampir setiap tahun selalu menitipkan motornya di tempat parkir yang buka 24 jam non-stop. Alasannya pun terbilang beragam, mulai demi faktor keamanan motornya, harga yang lebih murah, sampai alasan tempat penitipan yang dekat dengan stasiun. Aduh, saya was-was banget Mas, soalnya ya yang namanya mau lebaran itu kan pasti kan takutnya banyak ini ya Mas, takut terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau soal harga kebetulan tadi saya dikasih diskon. Iya, alhamdulillah. Saya untuk 7 hari. Udah percaya banget Mas. Soalnya di sini tuh udah lama juga gitu, makanya saya emang udah biasa nitipin motor di sini juga. Tarita, pemilik penitipan sepeda motor di kawasan Stasiun Bogor menyebut, jasa penitipan sepeda motor miliknya ini bukanlah musiman saat lebaran saja. Tetapi banyak di antara pelanggan yang memilih menitipkan motor di parkiran miliknya karena tarif yang relatif fleksibel. Sistemnya bisa harian, bisa nginep juga, bahkan ada yang bulanan juga. Rata-rata karyawan dari KAI itu biasanya rata-rata naruhnya bulanan. Sama ada juga anak-anak kuliah biasanya mintanya bayar bulanan karena harganya pasti lebih murah, lebih hemat. Cukup membayar Rp6.000 saja untuk tarif per hari, pelanggan sudah bisa mudik dengan tenang tanpa merasa khawatir meninggalkan sepeda motornya di rumah atau di tempat kos. Apalagi ini depan kan bengkel motor, insya Allah aman. Yang jaga juga 24 jam, standby ada. Fasilitasnya hujan, alhamdulillah atapnya ada, aman. Nggak kena banjir juga, nggak kepanasan juga, insya Allah aman. Tarita mengaku di momen mudik lebaran pendapatannya dari jasa penitipan motor bisa meningkat jauh lebih tinggi, mencapai 3 kali lipat dari biasanya. Bahkan tak jarang Tarita terpaksa harus menolak pelanggan karena lahan parkir miliknya sudah terisi penuh. Alhamdulillah naik banget, banyak banget peningkatannya. Yang biasanya masuk cuma sekitar 130 sampai 150 motor, kalau mudik lebaran bisa 200 motor masuk. Per hari ya, berarti kan hitungannya per hari ya, kurang lebih yang biasanya 600.000 jadi bisa 1 juta.